Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta MotoGP di seluruh dunia. Bagaimana perhelatan MotoGP kemarin di Mandalika di Indonesia kemarin? Ya, saya akan membahas sedikit review bagaimana jalannya pertandingan sprint race maupun main race di Mandalika kemarin. Ya kan? Hal ini sangat penting disampaikan bahwa rumor-rumor yang beredar saat ini, ya kan, mengenai hal kecelakaan besar, eh, yaitu juara dunia 9 kali Marc Marquez yang kemarin sempat bersenggolan di main race dengan Marco Bezzecchi, ya kan. Oke, untuk pertama kali saya ingin ucapkan selamat pada Marco Bezzecchi, ya kan, yang telah memenangkan juara satu di sprint race di MotoGP Mandalika kemarin, ya kan. Jadi dari comebacknya Marco Bezzecchi kemarin itu sangat-sangat luar biasa, ya kan. Ini menurut saya Aprilia sangat berkembang pesat ya di akhir-akhir musim ini, ya kan. Jadi Aprilia ini sudah menemukan bagaimana cara mesin ini bekerja dengan rider atau style rider dengan Marco Bezzecchi, ya kan. Oke, dan untuk Jorge Martin sendiri saat ini masih dikonfirmasi masih dalam pemulihan, ya kan, dan operasinya pun sukses, ya kan. Tapi untuk balapan nanti Marco Bezzecchi kemungkinan masih absen sampai jelang nanti di Valencia ataupun di Malaysia, ya, dia baru bisa ikut, ya kan, kompetisi lagi. Namun yang harus kita bahas saat ini bahwa Marco Bezzecchi ini sedang on fire, ya kan, dan perkembangan Aprilia yang sangat klop dengan Marco Bezzecchi ini itu membuktikan bahwa kemarin Marco Bezzecchi bisa juara di sprint race dan comebacknya itu sangat luar biasa, menjadi sorotan bagi pecinta MotoGP di seluruh dunia. Dan itu yang kita harapkan selama ini, sprint race atau balapan itu selalu banyak overtake, ya kan. Selama ini hanya Marc Marquez yang selalu di depan dan tidak ada overtake dan tidak ada yang bisa menangkap atau mendekati Marc Marquez, dan ini menurut saya sangat boring. Tapi dengan kejadian sprint race kemarin itulah pembalap-pembalap muda yang bisa bertengker depan, ya kan, seperti Fermin Albuquerque yang hampir memenangkan sprint race namun digagalkan di last lap oleh Marco Bezzecchi. Kemudian juara ketiga ada Raul Fernandez, ya kan, dan ini merupakan sangat penting, ya kan. Kemarin bahkan kemarin pun Pedro Acosta sempat menjadi ingin juara tapi dia gagal lagi, ya kan. Oke, hal ini juga diketahui bahwa Honda saat ini sangat berkembang pesat, jauh dari race Motegi kemarin sampai di Mandalika kemarin. Luca Marini dan John Mir pun menunjukkan bahwa Honda jauh lebih pesat daripada Yamaha, ya kan, sama-sama tercepat lainnya, ya kan. Namun hanya KTM saja yang bisa nongol atau yang bisa dominan hanya di Pedro Acosta, karena mungkin Pedro Acosta ini salah satu rider yang pabrikan yang spesial, ya kan. Namun buat minder pun itu mengalami kesulitan, ya kan. Dan seperti pembalap satelitnya seperti Maverick Vinales dan NFS ini mengalami kesulitan, ya kan. Oke, kita ucapkan selamat pada Marco Bezzecchi dan Fermin Albuquerque yang bisa naik podium, dan pertamanya first time buat Raul Fernandez, ya kan. Itu menunjukkan bahwa Aprilia sudah sangat berkembang. Oke, ya. Namun kejadian naas ini yang harus kita bahas sampai sekarang, yaitu Marc Marquez, ya kan. Jadi Marc Marquez ini saat di group practice kemarin itu Marc Marquez itu sempat jatuh, ya kan. Oke, sempat jatuh, ya, itu sampai 2 kali, ya kan. Itu menandakan bahwa memang Marc Marquez ini belum bersahabat, ya kan, dengan sirkuit Mandalika, ya kan. Dan akhirnya kejadian naasnya, ya kan, saat di main race di hari Minggu kemarin, ya kan, Marc Marquez ditabrak oleh Marco Bezzecchi dengan kecepatan yang sangat tinggi, ya kan. Kenapa saya bilang begitu, ya kan? Kalau melihat dari balapan awal race, ya kan seperti saya bilang, Aprilia ini lagi on fire dengan Bezzecchi, ya kan. Yang kemarin saya lihat berkali-kali dengan tayangan seperti yang teman-teman lihat kemarin, ya kan, bahwa
Marco Bezzecchi ini udah overconfident ya kan, sangat nyaman dan sangat pede ya kan untuk bisa mengalahkan pembalap-pembalap meskipun di saat sprint race ataupun main race kemarin Aprilia Bezzecchi ini mengalami kesulitan atau kesalahan di dalam saat start ya kan, jadi selalu paling lambat akhirnya mundur, dan itulah terjadinya awal-awal saat menabrak Marc Marquez ya sebagai juara dunia. Namun saya lihat kali ini ya kan, memang kalau melihat itu peluang untuk overtake si Marc Marquez itu bisa, namun si Marc Marquez ini telah itu untuk disalib tidak ada ya kan, jadi sangat menurut saya sempit ya kan, sempit, dan motor Ducati pun tidak sehebat GP25 ya, maksud saya tidak sehebat dengan Aprilia di Mandalika ini. Jadi kalau kita tayangan berulang kali kita mencoba untuk mengambil tengah bahwa memang Bezzecchi terlalu cepat ya kan, dia merasa langsung karena dia merasa udah hilang posisi yang terlalu ke belakang ya kan, dia merasa bisa ini ya, langsung dia ambil cepat karena dia udah kehilangan banyak pembalap ya, dia urutan ke berapa, 8 atau berapa ini ya kan, dia terus langsung ambil cepat. Ternyata motor Ducati ini milik Marc Marquez GP25 ini tidak secepat apa yang dia kira gitu, dia pikirnya cepat, ternyata GP25 ini memang kendala ya kan? Jadi si Bezzecchi ini telat untuk mengeremnya karena Marc Marquez ini motornya ini tidak secepat apa yang dia kira, jadi akhirnya menabrak dan sampai terpelanting ya kan. Marc Marquez itu sampai kesakitan di bawah kanannya, dia seperti biasa dia menahan saat jatuh di gravel ya kan, dan itu merasa sangat sakit sekali ya kan, sampai tidak bisa gerak ya, yang bahu kanannya yang habis dislokasi kan, terus hanya bahu kirinya saja yang bisa digerakkan ya kan, dan Mas Bezzecchi merasa bersalah ya kan. Saya yakin semua pembalap ya itu tidak akan pernah untuk sengaja menabrak ya kan, dimanapun berada ya kan, tidak akan sengaja untuk menabrak, itu tidak ada. Jadi jika ada pun itu pasti membunuh, dan membunuh pun itu pasti sanksi besar dan akan hukum yang berlaku ya kan. Jadi bagi para netizen ini menurut saya tolong dicerna baik-baik. Jadi tidak ada menurut saya ini para pembalap itu sengaja untuk menabrak, itu tidak ada ya kan, tidak ada. Kita bisa lihat karena balapan MotoGP ini taruhan nyawa ya kan, dengan kecepatan yang tinggi ya kan, dengan motor roda 2 itu berbeda dengan roda 4 ya kan, dengan safety riding yang hanya dibalut oleh airbag aja ya. Menurut saya tidak adil kalau terlalu hanya ada komentar dari netizen kalau sengaja atau memaksakan ya. Memang lihat dari motor Aprilia memang berbeda, tapi menurut saya yang harus dipertanyakan itu yaitu gigi dalamnya ya, dan para insinyur Ducati ya kan, karena GP25 memang bermasalah ya kan, seharusnya ya kan segera cepat diperbaiki ya kan, karena jika itu barisan itu ada di Pecco ataupun siapapun udah pasti malu ya kan. Dan kemarin yang beruntung ya kayak di Gian Antonio Pecco ya kan, nggak sampai ada kejadian seperti ini ya kan, karena memang GP25 sangat bermasalah ya kan. Jadi apa yang dirasakan Pecco saat ini ya, memang Pecco tidak pernah bohong, begitu pun pernah bilang Pecco seorang pembalap yang tidak pernah bohong ya kan, dia sangat jujur apa yang dia rasakan ya kan. Jadi menurut saya memang GP25 harus segera diperbaiki ya kan.
jika ingin kompetitif di tahun depan ya kan. Kita melihat bahwa kenapa Marquez itu bisa kompetitif ya, Marquez itu bisa mengendalikan motor yang nggak enak pun dibikin enak sama dia ya kan, tapi dengan cara memaksakan ya kan, dan itu tidak benar ya kan. Jadi dimanapun motor selevel MotoGP gitu ya, itu harus diperbaikin atau dibuat senyaman mungkin buat rider, karena kecepatannya sangat tinggi, itu sangat berbahaya ya. Jadi menurut saya insinyur-insinyur mekanik dari tim Ducati harus segera bekerja keras untuk memperbaiki GP25 ya. Kalau tidak ya sudah, GP25 akan terlambat terus, akan kalah ya kan. Ini karena mumpung Marquez sudah juara dunia ya kan, nanti di next tahun depan ya sudah, apalagi di tahun 2007 nanti semua regulasi baru semua, semua pabrikan berkesempatan atau apa namanya, dan para rider berkesempatan untuk bisa juara dunia ya kan, karena mulai baru semua. Jadi kemarin juga dikabarkan bahwa Marquez ini segera dilarikan ke rumah sakit besar yang dulunya di Madrid ya, saat dia di lokasi baru yang dulu kecelakaan di Jerez 2020 ya kan. Jadi saya berharap semoga Marquez baik-baik saja dan segera pulih, dan menurut saya sih tidak perlu ikut kompetisi sampai akhir musim 2025 ini ya. Fokus rehabilitasi atau perbaikan atau kesehatan dulu kan, yang kan udah juara dunia, jadi kita bisa fokus ke tahun depan aja ya kan. Kalau menurut saya kemarin sih dari mulai dari Motegi dari mulai Mandalika awal, memang menurut saya ini Marquez ini seperti ingin membantu saudaranya Alex Marquez ya, bagaimana dia bisa bertengger sampai akhir musim atau jauh gap dari Pecco Bagnaia. Saya mengenal Marquez itu seperti itu, dia sangat sayang sama adiknya Alex Marquez. Jadi bagaimana caranya dia sampai meskipun motornya nggak enak, sampai dia menurut saya itu sedikit mengganggu Pecco saat kualifikasi, saat full practice ya kan, karena si Marquez ini tahu bahwa Pecco itu akan comeback ataupun kompetitif karena melihat dari Motegi kemarin. Jadi seolah-olah si Marquez ini membuntutin Pecco Bagnaia atau mengintil atau pengen strip dari Pecco ya kan, kemanapun diikutin saat berproses ya. Tapi semua hanya untuk menurut saya itu hanya untuk punya Alex, bagaimana caranya, meskipun Marquez juga pengen kompetitif akan melindungi Alex Marquez nanti saat di balapan, tapi semua usahanya menurut saya itu ya hanya praduga atau pikiran itu semuanya gagal, yang akhirnya naas dia sendiri. Dan ini ada momen yang lucu ya, kalau kalian semua para penonton MotoGP kenapa ada bilang oh ini Marquez ini karma dari Mandalika atau kutukan dari sirkuit Mandalika atau tidak bersahabat dengan Mandalika. Jadi gini nih, ini ada momen lucu saat Marquez itu datang dari Indonesia, datang ke Indonesia, ke Jakarta. Dia diwawancarai sebelum datang ke Lombok ya kan. Dia kalau saya sengaja tidak ingin memberikan video atau cuplikan saat wawancara itu. Jadi hanya si Marquez ini diwawancarai oleh salah satu media atau wartawan ya kan. Dia tanya gitu bagaimana tentang Mandalika ya kan, dan fans Indonesia, dan Marquez ini bilang ya kan, saya itu suka sama fans masyarakat di Indonesia ini, saya suka, tapi dia tidak suka atau benci di Mandalika ya. Jadi dia tuh suka atau fans atau orang Indonesia suka, tapi dia benci atau nggak suka sama sirkuit Mandalika ya, kalau nggak salah seperti itu. Ada cuplikan video saya saat itu diwawancara, tapi saya nggak ingin ngasih cuplikan seperti itu. Dan akhirnya Marquez itu melontarkan seperti itu dengan candaan, oh sorry no I'm joking, dia bercanda. Tapi menurut saya suatu kata ucapan adalah doa. Jadi meskipun itu hanya bercandaan apa-apa ya kan, oh iya saya suka sama fans Indonesia atau fans Indonesia, tapi saya nggak suka atau benci Mandalika karena mungkin
dia belum pernah menang ya selama 3 musim atau 4 musim itu, dia belum pernah menang saat di Mandalika. Jadi dia membuat canda seperti itu ya kan, tapi ya dengan cara seperti itu ya akhirnya jadi seperti ini. Kita nggak pernah tahu ya kan, race is race, balapan adalah balapan, semua apapun bisa terjadi. Jadi kita semua berharap semoga Mark Marquez ini bisa kembali ya, bisa kembali balapan secepatnya, maksudnya sehat dulu baru balapan, bukan secepatnya ya. Kita berharap Marquez itu istirahat dulu total ya kan, kalau sih tahun depan baru balapan lagi ya kan, biarinlah fokus dulu ya kan. Atau juga Alex Marquez ini sudah gapnya udah jauh dengan P2 pun sudah ada harapan ya, dengan untuk juara ke-3 pun itu susah ya kan, meskipun masih ada ya kan. Jadi juara kedua aja atau susah karena kan balapan tidak berapa lagi ya kan. Marcus juga semakin kompetitif dan semakin menemukan ritmenya, karena kan dia pakai GP24 ya kan. Karena baik Peko pun kemarin juga di Sprinters juga di urutan terakhir ya kan, terus kemarin juga di Medres juga terakhir dan jatuh pun. Dan ini tamparan keras buat Ducati harus segera berbenah, Ducati harus segera mendengarkan semua para pembalapnya dengan secara adil, baik Marquez maupun Peko Bagnaia. Jadi menurut saya Ducati harus segera ya kan, dan saya berharap Ducati menemukan solusi terbaik buat Peko Bagnaia di sampai akhir musim ini, karena sudah cedera. Karena jika masih seperti ini terus ya kan, motor Ducati ini akan sangat liar ya kan, kembali zaman dulu seperti Stoner atau zaman Valentino Rossi ya kan. Akan sulit dikendarain. Saya tidak ingin berharap itu, karena sejak sebelum datang Marquez itu MotoGP Ducati ini udah mulai dari GP 21, 22, 23, 24 itu sangat bersahabat dengan ridernya. Jadi segeralah buat Ducati untuk memperbaiki motornya ya kan, agar segera kompetitif ya kan. Dan saya berharap Honda lebih menarik lagi ya kan, bisa mengimbangi Ducati. Bahkan Yamaha, ayo segeralah bangkit, dan KTM, karena hanya Aprilia saatnya mendekati. Oke. Udara di luar sangat panas ya, mohon maaf teman-teman jika suara tidak terlalu cepat kencang atau kan udah terlalu panas ya kan, mohon maaf ya kan. Oke. Silakan komen di bawah ini ya kan, siapa fan Marquez ya kan, bagaimana kalian Marquez, karena kalau Marquez tidak sembuh ataupun GP25 ini tidak perbaikin, maka kemungkinan besar ya kan motor Ducati itu akan liar dan mengakibatkan jatuh para pembalapnya, bisa Marquez ini pensiun dini. Jadi jika Ducati masih menginginkan Marquez, silakan perbaikin. Jika tidak, Marquez akan pensiun dini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.